Oke, selamat pagi rekan-rekan sahabat dasar di seluruh Indonesia. Saya Didi Mulato, saya menyapa Anda dari kantor Sampit, teman-teman ya. Oke, teman-teman, hari ini saya mencoba untuk mengajak teman-teman untuk merenungkan sejenak tentang bagaimana bisnis Anda di Prudential. Teman-teman, hari ini tepat tahun ke-10 saya ada di Prudential, teman-teman. Tanggal 20 Februari kemarin saya ulang tahun 10 tahun saya ada di Prudential, teman-teman. Dan 10 tahun perjalanan saya di Prudential, saya mencoba untuk menganalisa, teman-teman. Teman-teman, hal sederhana yang coba saya analisa, teman-teman. Saya hari ini tiap bulan saya berbicara di banyak agensi, teman-teman, di banyak kota, teman-teman. Saya sering diundang menjadi pembicara di seluruh Indonesia, teman-teman. Dan saya kenal dengan banyak agensi, saya kenal dengan banyak leader, saya bersahabat dengan banyak kantor, teman-teman. Dan saya mencoba untuk hari ini menganalisa, teman-teman. Oke, saya tidak bermaksud untuk menyalahkan atau menjudge teman-teman bahwa saya yang paling baik, tidak, teman-teman. Tapi kalau pemikiran saya ini nanti menjadi bermanfaat buat teman-teman semua, silahkan dipakai. Tapi kalaupun ada sesuatu yang kurang berkenan, saya minta maaf sebelumnya. Teman-teman, hal sederhana dulu yang saya ingin analisa, teman-teman. Nomor satu, teman-teman, saya sering datang ke semua kantor, ke banyak kantor, ke banyak agensi, teman-teman. Dan saya selama ini mengamati, teman-teman, satu hal, teman-teman, M3, S3, atau apapun pertemuan di kantor Anda, teman-teman, apapun pertemuan di kantor Anda yang intinya pertemuan rutin setiap minggu, teman-teman ya. Oke, teman-teman, apa yang saya analisa? Jumlah peserta, teman-teman. Teman-teman, saya sering mendapatkan informasi di suatu kota, wah, BOP full, fast start full, ya, setiap kegiatan full, setiap kegiatan rame, teman-teman, ya. Teman-teman, kalau ada orang mengatakan BOP full, kemudian fast start juga full, recruiting luar biasa kencang, mestinya, teman-teman, jumlah peserta M3 atau S3 atau pertemuan sejenis lainnya di sebuah kantor mestinya tambah lama tambah banyak, dan kantor agensi mestinya tambah lama itu tambah tidak muat, teman-teman. Tapi faktanya, teman-teman, ini fakta, teman-teman, 10 tahun saya menganalisa, teman-teman, di hampir semua agensi, teman-teman, jumlah peserta fast start itu saja. Kalau peserta fast misalkan sebuah kantor agensi kapasitas 100 orang, teman-teman, ya, saya belum ketemu sampai itu meluber sampai keluar gedung, terus kemudian setiap tahun kantor agensi itu tumbuh jadi 2 kantor, jadi 3 kantor. Tidak, teman-teman. Yang terjadi peserta fast itu saja. Dan teman-teman, apa yang saya analisa dari sini, teman-teman? Setelah saya analisa, teman-teman, ternyata jumlah orang atau agen aktif di sebuah kantor itu setiap waktu itu keluar masuk ya. Jadi Anda rekrut, kemudian masuk, yang lama keluar, rekrut lagi, yang lama keluar, rekrut lagi, yang lama lagi keluar. Seperti itu terus, teman-teman. Nyatanya, teman-teman, terbukti M3-nya segitu-segitu saja. Kalau tidak keluar masuk, harusnya ada BOP kan nambah, ada BOP nambah, ada BOP nambah, ada fast start nambah. Setiap Anda rekrut harusnya nambah. Kenapa ruang fast start itu selalu cukup? Dan saya belum pernah ketemu seorang G-owner, kepala KPM, teman-teman, yang setiap tahun bingung untuk nambah ruang training, teman-teman. Kenapa itu terjadi, teman-teman? Yaitu tadi fenomenanya ada keluar masuk, teman-teman. Nah, teman-teman, analisa ini saya mencoba lebih dalam lagi, teman-teman. Apa yang terjadi di dalamnya, teman-teman? Teman-teman, hari ini saya tidak bermaksud menyalahkan Anda, tapi ini adalah analisa saya pribadi, teman-teman. Dulu, teman-teman, kita itu menghabiskan waktu untuk rekrut agent. Begitu rekrut agent, teman-teman, kita minta agent itu prospek referensi, prospek relasi, ya. Relasinya seperti apa, teman-teman, ya? Misalkan contoh, saya ngerekrut si A. Kemudian si A ini saya push, saya motivasi supaya dia closing. Closingnya siapa? Relasi dia, anak buah dia, teman dia, saudara dia. Seperti itu terus, teman-teman. Nah, begitu relasinya habis, begitu saudaranya habis, begitu anak buahnya habis, teman-teman, seseorang ini biasanya udah bingung, nggak bisa jualan, nggak bisa kerja lagi. Dia bingung mau cari nasabah. Cari nasabah kemana lagi? Udah habis. Saudara udah habis, relasi udah habis, teman udah habis, teman-teman. Akhirnya apa, teman-teman? Dia perlahan-lahan hilang. Kemudian, teman-teman, begitu kita rekrut yang lain lagi, dapat orang lagi hebat lagi, teman-teman, kemudian dia habis relasinya lagi, referensinya, keluarganya lagi, kemudian hilang lagi, dan seterusnya seperti itu, teman-teman. Syukur-syukur Anda rekrut orang yang relasinya banyak. Nah, kalau relasinya banyak, dia sempat jadi manajer. Begitu dia jadi manajer, oke? Nah, dia nanti maksa anak buahnya atau rekrut anak buahnya untuk jadi agent. Begitu manajer, dia rekrut anak buahnya jadi manajer juga, teman-teman, ya, jadi agent, teman-teman. Akhirnya dia prospek siapa lagi, teman-teman? Saya manajer, saya ngerekrut si A. Si A ini anak buah saya di perusahaan lain, misalkan, teman-teman. Nah, saya sudah habisin anak buah saya. Terus si anak buah tadi suruh prospek siapa lagi, udah nggak ada, teman-teman. Akhirnya yang terjadi, teman-teman, ya, orang bingung mau prospek siapa lagi, relasi udah habis, teman-teman. Teman-teman, itu yang terjadi dalam perjalanan, khususnya dalam tim saya, teman-teman. Dan kemudian apa yang terjadi, teman-teman, ya,
Orang bingung mau prospek siapa. Nah, teman-teman, kenapa itu bisa terjadi, teman-teman? Karena kita tidak membekali setiap agent, setiap leader dengan ilmu yang namanya penjualan. Teman-teman, suka tidak suka, bisnis Prudential adalah bisnis penjualan. Sekali lagi, suka tidak suka, bisnis Prudential adalah bisnis selling, bisnis penjualan. Ketika Anda pengen sukses di Prudential, ketika Anda pengen sukses di industri asuransi, maka suka tidak suka, Anda harus paham ini bisnis penjualan. Yang namanya bisnis penjualan, Anda harus melakukan selling, Anda harus melakukan penjualan, Anda harus melakukan penawaran. Ketika Anda tidak memberikan penawaran, ketika Anda tidak menjual, maka Anda tidak akan mendapatkan apa-apa di sini. Yang jadi masalah teman-teman sekarang adalah begitu banyak orang-orang pengen sukses di Prudential, tapi dia tidak memahamin hal ini, teman-teman. Dia malu menjadi agen Prudential, ngomong, "Selamat pagi Pak, saya Didi dari Prudential. Selamat pagi Pak, saya Ios dari Prudential. Selamat pagi Pak, saya Agus dari Prudential. Selamat pagi Pak, saya bla 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 dari Prudential." Masih banyak orang yang malu untuk mengatakan dirinya sebagai seorang agen asuransi di Prudential. Sementara teman-teman, yang namanya hukum pemasaran, hukum penjualan, menjadi seorang sales, menjadi seorang marketing, maka Anda harus paham bahwa di balik penawaran, semakin banyak melakukan penawaran, di situ akan terjadi penjualan yang semakin banyak. Kalau Anda melakukan penawaran yang sedikit, maka penjualan Anda juga sedikit, teman-teman. Ini dulu rumusnya, teman-teman. Ketika Anda memahami bagaimana pemasaran itu terjadi, maka Anda akan sukses di bisnis ini. Itu dulu, teman-teman. Nah, teman-teman, akhirnya saya melakukan riset, teman-teman, selama 1 tahun kemarin, teman-teman. 1 tahun kemarin, teman-teman. Tahun 2016, teman-teman, saya melakukan riset di mana saya mencoba untuk rekrut dengan cara berbeda, teman-teman. Yang saya rekrut setahun kemarin, teman-teman, saya tidak rekrut orang punya relasi. Saya tidak rekrut orang punya posisi, saya tidak rekrut orang punya jabatan. Yang saya rekrut tahun kemarin adalah orang-orang yang sama sekali tidak punya relasi. Anak mahasiswa baru lulus, kemudian orang yang benar-benar baru pindah migrasi dari satu kota ke tempat kota yang lain, teman-teman. Dan apa yang terjadi, teman-teman? Apakah jualannya gampang? Tidak, ya, tidak, teman-teman. Susah jualannya, teman-teman. Ya, tingkat closingnya sedikit, teman-teman. Tetapi, teman-teman, apa yang saya gembleng di situ, teman-teman? Selama 1 tahun saya gembleng tentang percaya diri. Selama 1 tahun saya gembleng dia tentang attitude. Selama 1 tahun saya benar-benar bangun mindset dia bahwa Anda adalah seorang tenaga pemasaran, bahwa Anda seorang sales, bahwa Anda seorang tenaga penjualan. Itu yang saya bangun, teman-teman. Dan teman-teman, begitu dia menyadari bahwa dia menjadi seorang sales, dia sebagai seorang tenaga pemasaran, dia sebagai seorang penjual, maka tugas Anda adalah memasarkan. Ketika Anda sudah memasarkan, Anda melakukan penawaran, teman-teman, ya ternyata, teman-teman, seiring berjalannya waktu, setelah 1 tahun, hari ini saya memiliki tim, teman-teman. Setiap M3, teman-teman, patokannya sekarang adalah jumlah peserta M3. Tim saya itu sekarang stabil. Saya hari ini memimpin tim, teman-teman, yang khusus untuk full time, teman-teman. Dan tim full time itu setiap M3 dia hadir terus, setiap pertemuan hadir terus. Bahkan, teman-teman, saya memimpin tim sekarang, tim saya yang full time tadi, teman-teman, ya, itu setiap hari mereka ngantor, setiap hari mereka beraktivitas bareng-bareng, teman-teman. Jadi setiap jam 9 pagi kita sudah kumpul di satu tempat, kemudian kita briefing setengah jam, terus kemudian kita prospek, canvassing bareng-bareng sampai sore, bahkan sampai malam. Teman-teman, saya cuma berpikir sederhana. Orang kerja di perusahaan lain, orang kerja di bank, orang kerja di perusahaan pembiayaan, orang kerja di pegadaian, orang kerja di kantor pos, orang kerja dimanapun, teman-teman. Dia kerja dari pagi sampai malam kok. Mohon maaf, hanya dengan gaji seberapa, teman-teman. Hari ini, kalau Anda benar-benar mampu melihat kekuatan Prudential, teman-teman, orang kerja di luar sana cuma digaji 3 juta, 4 juta aja sanggup dari pagi sampai sore. Anda jadi security di sebuah bank saja, teman-teman. Ada orang tua sakit aja, Anda nggak pulang, teman-teman. Ada tetangga meninggal dunia, Anda nggak pulang, teman-teman. Kenapa Anda bisnis asuransi di Prudential? Ada acara sedikit aja, Anda banyak alasan, teman-teman. Teman-teman, hari ini yang saya lihat adalah sebuah fakta, teman-teman, bahwa begitu banyak orang-orang tidak sukses di Prudential. Kenapa? Karena dia terlalu banyak alasan. Ada acara sedikit dia nggak datang ke kantor, ada acara sedikit dia punya alasan untuk tidak beraktivitas, dia tidak prospek, tidak follow up, tidak apa-apa, teman-teman. Sementara, teman-teman, kalau Anda berani komitmen di sini, teman-teman, Anda akan melihat hasil yang luar biasa dahsyat. Teman-teman, saya sudah membuktikan selama tahun 2016 kemarin, teman-teman, saya begitu banyak dicemooh orang. Waduh, canvassing hasilnya susah, waduh, canvassing capek, waduh, canvassing bla bla bla, hasilnya tidak sepadan. Saya kasih tahu, teman-teman, canvassing adalah cara prospek paling bodoh. Canvassing adalah cara prospek paling susah untuk closing. Titik. Canvassing memang paling sedikit closing, tetapi bukan berarti tidak closing. Tapi Anda boleh lihat, teman-teman, hari ini, teman-teman, saya memiliki tim. Rata-rata tim SIM saya satu orang, teman-teman, itu memiliki 1.500 data prospek. Ya, sekali lagi, tim saya selama 1 tahun kemarin kerja, rata-rata satu orang itu punya 1.500 data prospek, teman-teman. Nah, teman-teman, hari ini, teman-teman, tim saya ini udah tahun kedua, teman-teman. Tahun kedua itu mereka sudah bingung. Setiap hari mereka rata-rata closing, teman-teman. Kenapa, teman-teman? Hasil prospek 1 tahun kemarin
hari ini mereka sudah menuai panen. Memang betul, setahun kemarin tingkat closing kita kecil, tapi hari ini teman-teman setiap minggu saya menjadi top agent, top leader teman-teman. Dan kenapa? Semuanya hasil dari canvassing. So buat teman-teman semua, ketika Anda pengen sukses di Prudential, ketika Anda pengen sukses di bisnis ini teman-teman, mulai sekarang teman, Anda harus tahu ini adalah bisnis penjualan, ini adalah sales. Anda di sini harus melakukan penjualan. Ketika Anda melakukan penjualan, Anda pasti sukses. Ketika Anda tidak berani melakukan penjualan, selesai teman-teman. So buat teman-teman semua, yuk hari ini saya dorong buat Anda semua, seluruh Indonesia, seluruh leader teman-teman. Kalau sekarang kantor Anda jumlah peserta M3 segitu-segitu saja, berarti ada yang salah dengan kantor Anda teman-teman. Hari ini saya sudah membuktikan teman-teman, jumlah kehadiran di peserta M3 belum banyak, tetapi orangnya itu-itu saja. Orangnya stabil teman-teman. Kalau orangnya tidak stabil berarti Anda mesti hati-hati teman-teman ya. Anda hati. Kalau orangnya ganti-ganti, Anda harus hati-hati. Sekarang bagaimana tugas kita? Bagaimana membuat semua agensi, semua peserta M3 itu pesertanya stabil. Gimana caranya? Anda cetak sales, Anda cetak orang kerja full time. Hari ini teman-teman saya komitmen membimbing beberapa tempat teman-teman, dan yang kita garap sekarang adalah orang-orang yang kerja full time di Prudential, pagi sampai malam dia kerja untuk Prudential, dan setiap pertemuan dia pasti datang. So, pasti bermanfaat. Didi Mulato, selamat pagi dan salam dahsyat.